kan kecenderungan anak muda lebih condong ke hobi-hobi motor, misalnya bahkan ada yang cenderung ke kenakalan remaja. Ini ruang napas Rancabango ini justru mengajak anak generasi muda untuk ke arah lingkungan. Apa sih dasar motivasinya dari? Dasar motivasi ataupun yang melatar belakangi kita untuk peduli terhadap lingkungan itu sebetulnya dari dulu ya, dari tahun 2017 melihat kondisi sungai ini di sebelah nih, sungai kita seringkali setiap hari orang membuang sampah ke sungai gitu. Itu kan udah sangat jelas mengotori lingkungan, mengurangi Keindahan. ya estetik, itu kan nggak estetik. Terus kemudian kualitas air jelas kan berkurang gitu, Mengganggu kesehatan juga ya. mengganggu kesehatan. Apa saja sih yang kerjakan oleh ruang napas Rancabango ini yang selama ini sudah dilakukan? Sampai saat ini sudah 5 tahun itu kita mengkoordinasi pemungutan sampah di satu dusun Rancabango yang terdiri dari 5 RT, kira-kira sekitar 250 rumah lah. Kepala keluarga ya. Selama menjalankan itu, ada nggak sih kendala atau misalnya keluhan atau seperti apa gitu yang dialami oleh orang? Kendala keluhan banyak banget kan, banyak banget ya. Kalau keluhan itu jelas, cuman semangat kita itu lebih besar daripada keluhan tersebut. Ya contoh kayak pas waktu pemungutan sampah, hujan gede kan, kemudian cator mogok. Apalagi dulu kan kita nggak punya cator, cuma berbekal roda gitu kan. Itu catat dari mana itu? Alhamdulillah kita dapat catur itu di tahun 2020 dari pemerintah Pemprov Korea Selatan, Semaul, Gimcheon apa ya? Saya juga sedikit lupa. Pokoknya dari Korea. Gimcheon, Semaul pokoknya, dari Yayasan Semaul dari Ya. Korea Selatan. Sekarang ini siapa saja yang mendukung kegiatan ruang napas ini? Ya alhamdulillah semua mendukung sih ya. Kalau di depan nggak tahu kalau di Kalau belakang. dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri, Alhamdulillah Dinas Lingkungan Hidup terus mendukung kita, karena memang kita sinergitas bersama mereka untuk pengambilan sampah ke TPA, transfer sampah ke TPA. apa sih yang diharapkan dari ruang napas Rancabango ini ke depan? Harapan ke depan ini berharap saya udah dari tahun 2020 sampai 2024 belum tercapai, pengen punya TPS 3R yang sebetulnya waktu itu bisa kita dapatkan. Kendalanya apa sebenarnya? Kendalanya ya kita nggak punya Lahan ya? lahan ya, intinya kita butuh sarana dan prasarana lah untuk TPS 3R biar kita nggak perlu mentransfer sampah ke TPA. Jadi kalau selama ini kita mentransfer sampah ke TPA itu sama aja dengan memindahkan masalah kan. Jadi kalau di TPA kita punya TPS 3R, semua sampah ya walaupun nggak semua gitu, 80% bisa kelola, yang organik bisa kita jadikan pupuk, yang anorganik bisa kita jadi nilai ekonomi. Banyaknya masyarakat belum paham nih TPS 3R itu apa. Coba jelaskan sedikit aja. TPS 3R itu berupa 3R itu kan ada reuse, reduce, recycle. Jadi ya di TPS tersebut itu kita mulai dari memilah, kemudian memilih, kemudian mendaur ulang. Jadi sampah itu benar-benar didaur ulang 80% itu kita kelola di TPS 3R tersebut. 80% ya. Jadi Ya. misalnya organik dijadikan pupuk, misalnya anorganik jadikan limbah-limbah ekonomis ya, Iya, bisa menjadi yang nilai bisa didaur ekonomis. ulang gitu. Ya, Seperti plastik dan lain-lain ya. Plastik. Kardus dan lain-lain ya. dan banyak sekali sih. Sekarang sebetulnya kalau masyarakat itu udah tahu permasalahan sampah yang bisa yang jadi nilai tambah gitu kan, kayak kardus, kayak botol-botol aqua kan masyarakat juga mengumpulkan sendiri. Dulu kita ada bank sampah, cuman sekarang vakum sekitar ada berapa bulan ya? Ya sudah beberapa bulan yang lalu lah kita vakum bank sampah. Ini sebenarnya gini, dengan 5 tahun ini ada nggak dampak
signifikan pada kesadaran masyarakat terkait sampah ini, misalnya untuk memisahkan sampah organik dan anorganik gitu. Jadi masyarakat sadar sendiri atau ada tetap sama atau ada perubahan tidak? Sedikit banget Kang, sebetulnya kita semua itu sadar, paham, cuman kita nggak mau menjalankan aja gitu. Semuanya nggak, Semua tahu gitu. Semua tahu, saya yakin kesadarannya belum. Semua tahu, saya yakin semua tahu. Kayak contoh nggak jauh-jauh bahwa membuang sampah sembarangan itu kan udah jelas salah, ada Perbu, ada Perda kan, udah tahu salah, cuman kita juga nggak bisa menyalahkan masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan karena memang fasilitas di Kota Subang itu untuk TPS itu nggak ada. Kalau untuk memilah kayaknya semua udah sadar kayaknya ya minimal saya yakin 60% itu soal lingkungan itu sebetulnya udah sadar. Ya, sebenarnya tinggal sarana prasarana dan penggeraknya ya. Intinya tanpa aktivis-aktivis lingkungan ini mungkin memang berat sih, karena memang orang jarang sekali nih yang mau perhatian terhadap lingkungan, terhadap sampah, pengelolaan sampah dan lain-lain. Nah, ruang napas Ranca Bango ini misalnya suatu saat diberi kesempatan untuk bisa memiliki TPS sementara nih, apa saja nih program yang akan direncanakan nih? Kalau untuk TPS sementara, ini hanya TPS sementara ya, bukan TPS 3R ya. Iya. Kalau TPS sementara itu ya paling kita sampah itu dijadikan ke satu titik gitu kan. Jadi seumpama kalau sekarang kan kita masih menyisir nih, jadi mobil dari LH Subang itu masih menyisir masuk gang ke daerah Ranca Bango. Nah, jadi banyak sekali iya, tidak satu titik ya. Tidak satu titik karena apa? Di situ kita banyak mendapatkan kerugian tuh. Banyak banget. Nah, itu kita kecolongan hampir 50 dari satu RT itu aja 10 ya. Iya. Rata-rata 10 rumah. Itu kan plastik harus kita beri, sampah harus kita ambil, tapi retribusi mereka nggak masuk ke kita. Itu sebuah kerugian sebetulnya buat kita. Cuman ya mau gimana lagi, kita dasar dari niat awal gitu, komitmen untuk peduli terhadap lingkungan kita sendiri, utamanya ya di Dusun Ranca Bango. Jadi ya mau tidak mau tetap kita jalankan. Nggak ada yang spesial dari ruang nafas. Sekali lagi saya mau bilang, tidak ada yang spesial dari ruang nafas, karena memang dari dulu seperti ini terus. Tapi yang menjadi saya bangga adalah apa? Istiqomah, konsistennya Kang. berarti sekarang sudah berjalan 5 tahun ya. 2017 berarti beranjak ke 6 tahun. 6 tahun ya. 6 tahun. Nanti tanggal 28 Februari sebetulnya anniversary kita. Pengennya meriah, tapi karena memang ya begitu Kang, banyak kecolongan kita, karena banyak orang yang nggak mau beli plastik, sampah mau diambil, plastik mau dikasih, kan gitu. Kalau masalah sampai sekarang ini kan masih disisir sampahnya, nggak di satu titik gitu, nggak di TPS sementara. Jadi kalau semua ada TPS sementara, saya yakin bisa lebih rapi lah, lebih terkontrol gitu Kang. Oke, siap. Semoga di nanti umur ke-6 tahun ruang napas semakin maju dan tetap Amin ya semangat ya. Rabbal Alamin. Dan Semangat. semoga ruang napas ini, apa yang dilakukan oleh ruang napas ini menjadi inspirasi untuk generasi muda yang lain untuk menjauhi hal-hal negatif, baik itu geng motor maupun narkoba dan lain, lebih ke sesuatu yang lebih bermanfaat untuk masyarakat. Amin. Ya, terima kasih ya.